Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barsudi Sofian dengan NIM 16110509 dan saya di kelas S1 TI 08. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penjadwalan Prime-Type Source Test Job First. Ini temu mana sih? Buatlah. Saya akan menjelaskan proses penjadwalannya. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem operasi atau sistem komputer. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari sistem operasi. Semua resources pada komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan serta kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari ready queue untuk dapat dieksekusi. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Oleh sebab itu, algoritma penjadwalan diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses tersebut. Beberapa algoritma penjadwalan seperti FCFS, First Come First Serve dan SJF, Source Test Job First, dan Priority yang terakhir round robin. Yang pertama adalah Source Job First atau SJF. Kali ini akan dibahas mengenai algoritma penjadwalan Source Test Job First. SJF merupakan proses penjadwalan yang ada di ready queue dan akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. SJF memiliki dua sifat. Yang pertama itu non-prime-type dan yang kedua prime-type. Yang pertama adalah non-prime-type. Prime-type tidak dapat diinterrupt. Pemilihan proses adalah proses yang antrian yang memiliki waktu eksekusi tercepat. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil.
Yang kedua adalah preemptive, dapat diinterupsi. daftar belum? Proses yang dipilih adalah proses yang memiliki waktu eksekusi terkecil. Teknik ini juga dikenal dengan nama shortest remaining time first. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang FIFO. FIFO adalah akronim untuk first in, first out, sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Ungkapan ini menggambarkan prinsip teknik pengolahan antrian atau melayani permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan berdasarkan perilaku first come dan first served. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh soalnya. Oke, sekarang saya bakal menjelaskan tentang priority scheduling preemptive dan non-preemptive. Oke, yang pertama bakal preemptive saya jelasin, yaitu terdapat 4 kolom, itu proses, arrival time, first time, sama priority. Pada proses terdapat 4, yaitu doc, look, lipoboy, pondes. Selanjutnya arrival time yaitu pada doc 0,0, loop 3,0, lipoboy 2,0, pondes 10,0, first time. Pada doc 4, loop 4, lipoboy 5, pondes 4. Priority doc 2, loop 1, lipoboy 4, pondes 3. Oke, selanjutnya itu ini kolom di bawah ini buat penjelasannya itu ini didapatkan karena dot didahulukan karena arrival time 0,0, walaupun look pada look ini prioritas pertama, jadi arrival time 0,0 jadi dimulai first time 4 1 2 3. Kenapa nggak bisa 4? Dikarenakan pada loop menjadi priority pertama yang harus dimana arrival time itu terdapat nomor 3. Jadi pada arrival time yang ketiga ini harus diisi oleh loop yang dimana burst time yang 4 1 2 3 4, baru dapat dilanjutkan oleh dot tadi yang burst time nya 4 yang baru 3 ditambahkan 1, lalu baru dilanjutkan lipoboy dikarenakan arrival time nya tadi. Lagi di lipoboy ini 2, namun hanya dapat dilanjutkan pada arrival time ke-8 ya. Terus yang dimana burst time nya 5 1 2, terus diisi pondes dikarenakan priority tadi yang dimana arrival time harus diisi pondes pada 10, lalu diisi oleh burst time yang 4 1 2 3 4, baru lanjutkan oleh lipoboy tambah 3. Selanjutnya baru waiting time doc yang dapat 4 dikarenakan 3 dikurang 0 8 dikurang 7, jadi 3 ditambah ini tambah 1 jadi 4. Look ini 0 dikarenakan kolom pada look ini satu kesatuan, maka dia tidak dihitung atau 0. Lalu lipoboy ini mendapatkan 6 dikarenakan 10 dikurang 8 ditambah 14 dikurang 10, maka hasilnya itu 6. Maka pondes ini mendapatkan 0 dikarenakan sama dengan kayak loop ini tadi karena kolomnya satu kesatuan, maka 4 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 0 jumlah 10. Selanjutnya waiting time. Oke, yang loop 4 tadi diturunkan, loop 0 tadi diturunkan, lipoboy 6 tadi, pondes 0 tadi dibagi dalam 4. 4 ini didapatkan dari proses 4 ini karena prosesnya ini 4, maka dapat hasil 2,5. Lalu turnaround time. Oke,
Oke, turnaround time ini pada dot terdapat 8 dikarenakan di sini 8 dikurang 0 jadi 8. Lalu pada loop 4 dikarenakan 7 dikurang 3. Lalu 15 pada loopable didapatkan karena 17 dikurang 2. Lalu 4 pada bonus didapatkan karena 14 dikurang 10 arrival time. Lalu 8 ditambah 4 tambah 15 tambah 4 berjumlah 27. Maka fragi turnaround time ini yang jumlahnya itu 27 dibagi 4, yaitu 4 ini prosesnya tadi, maka berjumlah 6,75. Oke, selanjutnya itu ini selanjutnya karena arrival time ini dimulai dari 2 yang harus di burst time 5. Terus bonus selanjutnya, baru bonus selanjutnya. Nah, terus lanjut kepada waiting time. Dop mendapatkan 0 dikarenakan ini titik awal. Kita perhatiinnya pada titik awal ini. Jadi dop ini titik awalnya 0 dikurang dengan arrival time dop 0,0 jadikan 0. Lalu loop 1 ini mendapatkan karena 4 dikurang arrival time loop 3. Terus loopable 6 dikarenakan 8 dikurang 2 dapatkan 6. Terus bonus dapatkan 3 karena 13 dikurang 10 dapatkan 3. Kalau dijumlahin menjadi 10 itu 1 ditambah 6 tambah 3 tambah 0. Terus ke bawahnya lagi fragi waiting time yang jumlah ini angka dop 0 loop 1 loopable 6 bonus 3 dibagi 4 proses tadi ini 4 dibagi 4 menjadi 2,5. Lalu turnaround time pada di sini dop ini mendapatkan 4 ya, dikarenakan 4 ini pada dop dikurang arrival time ini 0 jadi 4. Lalu pada loop 5 dikarenakan 8 dikurang arrival time nya 3 dapatkan 5. Terus di bubble dapatkan 6 dikarenakan 13 ini dikurang 2 dapatkan 11. Lalu bonus ini mendapatkan 7 dikarenakan 17 dikurang 10 jadi dapatkan 7. Jadi 4 ditambah 5 tambah 11 tambah 7 berjumlah 27. Nah, fragi turnaround time ini ya sebenarnya ini jumlah sama kayak tadi, itu jumlah ini dibagi proses. Jadi 27 dibagi 4 berjumlah 6,75. Oke, sekian dari penjelasan saya, semoga Anda paham dan bermanfaat. Sekaligus saya menutup ini dari perwakilan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sudah ada soal tentang shortest job first non-preemptive, dimana prosesnya di sini ada 5, yaitu P1, P2, P3, P4, P5. Arrival time 02537 dan burst time-nya 52613. Baik, kita lihat. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Nah, di sini akan menjawab soalnya. Yang diminta adalah waiting time dan turnaround time. Jadi yang dieksekusi pertama adalah P1 dengan arrival time-nya adalah 0. Jadi P1 dalam time-nya adalah 0. Lalu eksekusinya sampai 5. Nah, lalu untuk yang keduanya, eksekusi keduanya, kita lihat sini kedua, ketiga, keempat, kelima. Arrival time-nya terkecil adalah 2 dan
time terkecil ini 2. Kita tidak melihat dari arrival time nya, tapi kita lihat dari burst time nya yang mana akan dieksekusi duluan. Sini yang terkecil adalah 2, jadi P2 akan dieksekusi. Jadi 5 ditambah 2 9 7. Nah, untuk yang ketiga yang terkecil adalah P5 karena burst time adalah 3. Di sini adalah P5. 7 tambah 3 9. Selanjutnya terkecil adalah P4, jadi 4 kita eksekusi. Ini 9 tambah 4 17. Lalu yang terakhir adalah P3. Ketiganya itu 4. Ini 13 tambah 4 17. Nah, di sini kita sudah dapat P1, P2, P5, P4, P3 yang akan dieksekusi duluan, yaitu P1. Dan kita akan mulai mencari waiting time dan turnaround time-nya. Oke, kita mulai mencari jawaban dari waiting time. Eksekusi pertama P1, di sini finish time-nya adalah 0, jadi 0 dikurang dengan finish time dikurang dengan arrival time. 0 kurang 0 sama dengan 0. Untuk P2 nya finish time nya 5, jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian P5 nya 7, di 7 kurang 7 dengan 0. P4 finish time nya 9 kurang 3 dengan 6. Dari P3 nya 13 dikurang 5 sama dengan 8. Jadi kita sudah menemukan waiting time nya, yaitu 0, 3, 8, 6, dan 0. Nah, setelah itu kita juga akan mencari turnaround time-nya, dimana rumusnya adalah waiting time ditambah burst time. Jadi 0 tambah 5 dengan 5. P2 nya 3 tambah 2 sama dengan 5. Terus P3 nya 8 tambah 6 dengan 14. P4 nya 6 tambah 4 dengan 10. Dan P5 nya adalah 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, inilah jawaban dari waiting time dan turnaround time dari soal AT dan BT ini. Nah, bagaimana jika pada burst time ini terdapat angka yang sama? Mana yang harus dieksekusi duluan? Bisa
kita ubah sebentar. Terus semua. Oke. Nah, di sini kita isi 4. Di sini kita isi 2. Di sini kita isi 4 lagi. Nah, jika soalnya seperti ini, manakah yang harus dieksekusi duluan? Caranya kita hanya melihat arrival time-nya, di mana yang paling kecil. Di sini burst time-nya 2. Di sini arrival time-nya 3. Di sini burst time-nya 2, arrival time-nya 2. Jadi otomatis dieksekusi duluan adalah P2. Lalu berikutnya P3 di sini arrival time-nya 5 dan P5 arrival time-nya 7. Jadi yang kita eksekusi duluan adalah P3 nya. Jadi P1, P2, P4, P1, P2, P4, lalu P3 dan P5. Nah, begitu caranya. Untuk mencari average waiting time-nya, kita hanya perlu menambahkan jumlah waiting time dibagi dengan jumlah proses. Jadi rumusnya waiting dibagi dengan jumlah proses. Waiting time-nya berjumlah 3 tambah 8 tambah 6 17 dibagi dengan prosesnya ada 5, jadi 17 per 5 sebenarnya 3,4. Itu untuk VG. Lalu untuk time level time-nya sama saja, kita tinggal menjumlahkan time level time-nya dibagi dengan jumlah proses. Jadi dibagi jumlah proses. Sini ada 10, 24, 34, 37 dibagi 5 sama dengan 6,4. Sekian dari short job first non-preemptive. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang short job first preemptive di slide berikutnya. Terima kasih. Jadi seperti itulah kira-kira tadi soal dari non-preemptive. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang preemptifnya. Nah, di sini preemptive ini agak sedikit berbeda dengan non-preemptive, atau bisa dibilang jauh berbeda. Nah, di preemptive ini juga soalnya lumayan rumit. Jadi saya akan membahasnya dengan perlahan sehingga mudah dipahami. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang short job first preemptive. Dimana sebelumnya tadi saya sudah membahas tentang non preemptive.
Sebenarnya di sini SJF preventif ini hampir sama dengan SJF non preventif, namun pada preventif lebih memperhatikan kedatangan proses selanjutnya. Apabila ada proses baru yang datang, maka CPU akan langsung membandingkan burst time-nya. Biar lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, di sini diminta untuk mencari conclusion time-nya, terus time arrival time, dan waiting time. Pertama-tama saya akan membuat Gantt chart-nya dulu. Di mana eksekusi pertamanya adalah 0. Kenapa 0? Karena CPU pada awalnya tidak bekerja atau menganggur, jadi eksekusi dimulai dari 0. Kemudian kita lihat dari arrival time-nya apakah ada yang sama dengan eksekusi yang pertama, yaitu 0. Di sini ada P5 dan arrival time-nya 0. Jadi kita tulis di sini P5. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang dapat kita eksekusi pada bagian ini. Untuk dapat jawabnya kita harus mengetahui dulu arrival time yang akan kita masukkan atau proses yang akan kita masukkan terlebih dulu. Jadi kita lihat di sini 2468 yang terkecil adalah 2, sehingga kita tulis di sini 2. Jadi eksekusinya adalah sebanyak 2. Artinya P5 selesai karena sudah tereksekusi sebanyak 2. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita masukkan P1 karena arrival terkecilnya adalah 2. P1 masuk, kita tulis di sini P1 dengan burst time-nya adalah 3. Sama seperti tadi, berapa banyak yang dapat kita eksekusi itu kita lihat di arrival time-nya ke bawah 4. Jadi kita tulis di sini 4. Nah, di P1 ini kita hapus menjadi 1. Kenapa 1? Karena dari eksekusi kedua sampai keempat itu berjumlah 2, sehingga 3 dikurang 2 sama dengan 1. Lanjut lagi. Di sini kita masukkan P2 dulu. Di sini P2 dengan burst time-nya adalah 6. Nah, untuk mengetahui yang dapat kita masukkan di sini, kita bandingkan lagi P1 dengan P2. Burst time terkecilnya adalah 1. Jadi di sini melanjutkan P1. Lalu berapa banyak eksekusi yang bisa kita masukkan? Di sini saya tulis 5. Nah, kenapa 5?
karena yang sedang diproses masih P1 bukan P2, sehingga prosesnya masih berlanjut. Jadi itu adalah 6 dikurang 1, sehingga di sini P1 selesai, bukan selesai maksudnya habis, dan P2 nya berkurang menjadi 5. Jadi di sini P2 kita masukkan. Beberapa eksekusi yang dapat kita masukkan di sini. Nah, barulah kita ke jobnya lagi, karena sini sudah proses berbeda lagi, sehingga kita masukkan adalah di sini 6 dari sini arrival time-nya. Kemudian kita masukkan P3 di sini. P3 nya 4. Nah, kita bandingkan kembali P2 dengan P3, burst time terkecilnya adalah 4, sehingga di sini kita masukkan P3. Seperti tadi juga beberapa eksekusi yang bisa kita masukkan. Kita lihat di jobnya yaitu arrival time di sini 8. Kita masukkan 8. Oke, maka di sini sisa 5. Duanya dapat dari eksekusi 0 ke 8 sebanyak 2. Jadi 4 kurang 2 sama dengan 2. Lalu masuk proses keempat atau keempat. Sebanyak 5. Kita lihat di sini, karena di sini eksekusi terakhir, jadi semua proses telah terlaksana namun belum habis. Kita bandingkan lagi. Di sini proses terkecilnya atau burst time terkecilnya yaitu P3. Jadi kita masukkan di sini P3. Dengan banyaknya eksekusi itu 8 tambah 5. Dengan 10. P3 habis. Lalu kita lihat di sini sisa P2 burst time 5 dan P4 burst time 5 juga. Di sini sama. Kita lihat kembali ke sini. Di sini burst time-nya P2-nya 6 jadi 5, P4-nya jadi 5 juga 5. Nah, kita lihat arrival time-nya yang terkecil adalah 4, sehingga yang kita masukkan adalah P2. Berapa yang kita dapat eksekusi yaitu 10 tambah 5 jadi 15.
ya, kedua habis. Nah, sisa P4 kita langsung masukkan saja P4 dengan eksekusi sebanyak 15 maksudnya 20 dari 15 tambah 5 sampai 20, jadi habis. Nah, semua proses sudah selesai. Jadi ini gun chartnya kita dapatkan P5 dengan 0, P1 nya 2, P3 6, dan P4 15. Dari sini kita akan lanjutkan untuk mencari conclusion time, time arrival time nya, dan waiting time. Untuk mencari conclusion time ini cukup mudah. Kita hanya perlu mencari proses terakhir dari kelima proses ini. Jadi kita mencarinya dari kanan ke kiri. Untuk P1 kita lihat di sini proses terakhirnya adalah 5, tulis 5. Untuk proses 2 nya ini 15. Untuk proses 3 nya 10. Untuk proses 4 nya 20, dan proses 5 nya adalah 2. Kemudian untuk mencari time arrival time nya, yaitu ada rumusnya, yaitu completion time dikurang dengan arrival time. Jadi sini 5 kurang 2 sama dengan 3, 15 kurang 4 sama dengan 11, kemudian 10 kurang 6 sama dengan 4, kemudian 20 kurang 8 sama dengan 12, dan 2 kurang 0 sama dengan 2. Dan untuk mencari waiting time nya, rumusnya adalah time arrival time dikurang dengan burst time. Jadi 3 kurang 3 sama dengan 0, 11 kurang 6 sama dengan 1, 4 kurang 4 sama dengan 0, 12 kurang 5 sama dengan 7, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi seperti inilah hasilnya dari proses job first preemptive. Kita sudah menemukan conclusion time, time arrival time, dan waiting time. Untuk mencari average time arrival time nya, tinggal kita jumlahkan semua. Itu 3 tambah 11 tambah 4 12 tambah 2, kita jumlahkan semua 32 dibagi jumlah proses. Jadi jumlah prosesnya ada 5, jadi 32 bagi 5 sama dengan 6,4. Kemudian untuk waiting time nya, average waiting time, kita jumlahkan 5
592. Nah, inilah hasil dari keseluruhannya untuk sort job first preventive. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan membahas tentang FCFS atau first come first serve, atau bisa juga disingkat FIFO, yaitu first in first out. Ya, apa sih FCFS itu? Bisa diartikan FCFS itu sebagai proses yang tidak lebih dahulu yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses yang tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS. FCFS QU sesuai dengan waktu kedatangannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Ini FCFS ini hampir sama dengan sort job first, namun agak sedikit lebih gampang. Oke, langsung saja. Nah, di sini sudah ada soal tentang FCFS, dimana ada 5 proses P1 sampai P5. Arrival time-nya 2, 4, 6, 8, 0, dan burst time-nya 3, 6, 4, 5, 2. Langsung, nah di sini diminta untuk mencari conclusion time, turn around time, dan waiting time-nya. Ya, untuk mencari conclusion time-nya ini kita harus membuat Gantt chart-nya terlebih dahulu. Startnya adalah di sini kita lihat, berarti di sini P5 dahulu, lalu kita seperti ini dulu. Nah, dan finish time-nya 2 tambah 0 berarti 2. Di sini P5 sudah selesai. Kemudian kita cari yang paling sedikit. Di sini ada P1. Untuk mengisi finish timer, kita lihat dari style-nya ada 3, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Lalu yang sudah ada P5, P1, cari lagi yang paling terkecil. Di sini P2. Dan finish time-nya 6 tambah 5 11. Kemudian di sini P3. Finish time-nya 4 tambah 11 15. Dan yang terakhir adalah P4. Dan finish time-nya 5
5 tambah 15 20. Nah, sini semua sudah selesai dan chartnya sudah selesai. Dengan ini kita sudah mengetahui conclusion time-nya, yaitu 2 maksud saya P5 nya 2, kemudian P1 5, P2 nya 11, P3 nya 15, dan P4 nya 20. Nah, conclusionnya time-nya sudah ketemu. Sekarang kita mencari turnaround time-nya. Nah, turnaround time-nya ini didapat dari conclusion time dikurang dengan arrival time. Jadi CT 9 CT dikurang dengan jadi 5 kurang 2 sama dengan 3, 11 kurang 4 sama dengan 7, 15 kurang 6 sama dengan 9, 20 dikurang 8 sama dengan 12, dan 2 dikurang 0 sama dengan 2. Nah, kita sudah mendapatkan turnaround time-nya. Sekarang kita mencari waiting time. Nah, waiting time ini rumusnya adalah TAT dikurang dengan BT. Jadi turnaround time dikurang burst time-nya. Jadi di sini 3 dikurang 3 sama dengan 0, 7 dikurang 6 sama dengan 1, 9 kurang 4 sama dengan 5, 12 kurang 5 sama dengan 7, dan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi semua proses sudah kita dapatkan jawabannya dengan conclusion time-nya 5, 11, 15, 22, dan turnaround time-nya 3, 7, 9, 12, 2, dan kemudian waiting time-nya 0, 1, 5, 7, 0. Sekarang kita akan mencari average dari turnaround time. Jadi ini 9 dibagi dengan jumlah proses. Jadi turnaround time ini kita jumlahkan semua, kemudian dibagi jumlah proses. Jumlah prosesnya ada 5. Jadi 3 tambah 7 10, tambah 9 19, tambah 12 31, tambah 2 33. Jadi 33 dibagi 5 sama dengan 6,6. Nah, untuk average TAT nya sudah kita dapatkan, yaitu 6,6. Dan kemudian average dari waiting time nya sama aja, itu dibagi dengan jumlah proses. Jadi 0 tambah 1 sama 1 6 tambah 7 13. Jadi sini 13 dibagi dengan jumlah proses 5 sama dengan 2,6. Jadi sepertilah penjelasan dari FCFS. Lebih mudah dari sort, job first, preemptive dan non preemptive. Nah, misalnya saja ada soal seperti ini, diminta untuk mencari conclusion time.
Nah, di soalnya sudah ada HT, BT, dan waiting time. Nah, jika sudah ada waiting time, kita tidak perlu lagi membuat Gantt chart seperti ini, karena untuk mencari setting conclusion time-nya kita hanya perlu menambah seperti ini. 2 tambah 3 sama dengan 5, tambah 0 sama dengan 5. Terus 4 tambah 6 sama dengan 10, tambah 1 sama dengan 11. Kemudian 6 tambah 4 sama dengan 10, tambah 5 sama dengan 15. Kemudian 8 tambah 5 sama dengan 13, tambah 7 sama dengan 20. Kemudian 0 tambah 2 sama dengan 2, tambah 0 sama dengan 2. Nah, seperti itu cara cepat untuk mencari conclusion time-nya jika pada soal sudah ada waiting time. Dan seperti itulah kira-kira cara-cara untuk mencari proses-proses pada FCFS. Terima kasih. Baik, saya akan meringkas pembahasan kita tadi menjadi satu dan membandingkan teknik manakah yang lebih optimal untuk dipakai dalam algoritma ini. Algoritma penjadwalan itu bagaimana cara memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Fungsi dari algoritma ini untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Pembahasan kita tadi adalah tentang SJF dan FCFS. Pada proses sort job first adalah penggabungan setiap proses merupakan panjang dari burst CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek. Nah, pada proses first come first serve, proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Pada SJF ada dua teknik, yaitu non-preemptive dan preemptive. Pada non-preemptive, kita harus